Halo, sosok jasad perempuan muda ditemukan di semak belukar dalam keadaan terborgol. Pelakunya adalah mantan pacar yang marah waktu ditagih hutang, juga panas waktu mantan pasang foto pacar. Halo Sobat BM bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 15 Juli 2025 di Kampung Lamping Kancil, Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kota Tangerang, Mariadi diminta emaknya buat ngecek-ngecek keliling di luaran rumah. Emaknya nyium bau nggak enak. Roman-romannya kayak bau binatang mati. Bau nggak enak itu rupanya bukan cuma dia. Mariadi sama emaknya aja yang keganggu. Tetangga-tetangga lain juga ngeluhin bau yang sama. Sampai besoknya tanggal 16 Juli 2025 sore hari, bau nggak enak makin santer kecium. Ada warga yang namanya Eti. Eti minta Mariadi buat ngecek-ngecek di sekitaran situ. Lebih teliti lagi, Mariadi telusurin semak-semak di halaman belakang pekarangan rumahnya. Pelan-pelan dia teliti tiap celah-celah semak-semak. Pas jam setengah 6 sore itu, dia mulai curiga sama kerumunan laler. Penasaran, dia deketin kerumunan laler-laler itu yang terbang-terbangan di sekitaran tumpukan ranting-ranting juga pohon semak-semak. Waktu Mariadi cek lebih teliti lagi di tumpukan ranting-ranting pohon semak-semak itu, dia kaget. Mariadi ngeliat ada kaki selonjor dari balik tumpukan-tumpukan kayu ranting pohon. Dilihatnya lagi, ternyata itu sosok jasad manusia. Mariadi yang panik langsung kasih tahu ke warga-warga di sekitaran situ soal penemuan jasad orang. Lanjut, temuan itu dilaporin juga ke pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian sama tim Inavis meluncur ke lokasi temuan. Di lokasi itu, polisi amankan sosok jasad yang kondisinya udah membusuk, ketutup gundukan batang-batang ranting semak-semak pohon. Di bagian mukanya yang banyak luka, udah susah buat dikenalin. Yang lebih ngeri, dua tangan korban dipasang borgol ke belakang. Juga ada gunting sama obeng yang masih ketancap di leher, juga perut korban. Nggak ada apapun juga identitas si korban di tempat itu. Korban masih pakai jas hujan warna pink, celana pink, kerudung warna ungu, juga pakai tas lempang warna hitam. Dari ciri-ciri pakaian yang dipakai korban, ini adalah seorang perempuan umuran 20 tahunan. Polisi waktu itu belum bisa kasih banyak keterangan. Polisi masih nunggu hasil otopsi dari tim forensik. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati buat diotopsi. Juga dicek pasti identitas dari korban yang sebenarnya. Di lokasi penemuan, tim Satreskrim Polres Tangerang Selatan, juga tim dari Polsek Cisauk segera bikin olah TKP. Juga penyelidikan buat ungkap kematian korban. Dari data-data polisi sebelumnya, polisi terima adanya laporan kehilangan. Laporan orang hilang dari warga tanggal 7 Juli 2025 sebelumnya. Waktu dicocokin, ternyata ciri-ciri korban cocok sama ciri-ciri orang yang dilaporin hilang. Polisi polisi umumin kalau korban bernama Amelia Putri Saridewi umur 22 tahun. Yang dinyatain udah hilang sejak tanggal 7 Juli 2025. Berdasar laporan dan juga teman korban yang namanya Niken, terakhir kali Amelia pergi, dia minta izin keluarga mau pergi ke Ancol, Jakarta Utara. Lanjut ke Curug bawa motor Vespa putih. Pihak kepolisian kerja keras lagi. Kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki. Kerja keras bagai kuda untuk ungkap siapa pembunuh Amelia Putri yang semasa hidupnya kerja jadi karyawan di satu tempat perbelanjaan besar di Bumi Serpong Damai, BSD, Tangerang. Dari informasi juga para saksi terduga mengerucut ke satu nama, yaitu Rafli Ramana Putra, lelaki umur 19 tahun. Diketahui Rafli ini adalah mantan pacar Amelia Putri alias Putri. Rafli yang dikenal tetangga-tetangga sekitaran rumah kontrakannya, termasuk Mariadi, orang yang pertama nemuin jasad korban. Rafli dikenal pemuda pendiam, cuek sama tetangga. Polisi kejar Rafli di rumahnya, yang ternyata dia udah ada di Tegal, Jawa Tengah. Polisi tahu kalau Rafli kabur, berusaha sembunyi. Polisi kejar sampai ke Tegal. Di tanggal 17 Juli 2025, Rafli berhasil ditangkap di sana.
Dari Rafli terungkap juga fakta kalau total pelaku ada 3 orang termasuk Rafli. 2 orang lainnya sudah berpencar buat hindarin pelacakan polisi. Sampai akhirnya satu pelaku yang namanya Ardi 21 tahun ditangkap di Serpong, Tangerang. Pelaku satunya lagi, Ibrah Firdaus, ditangkap di Bogor. Ibrah Firdaus ternyata masih 17 tahun umurnya, masih di bawah umur. Berdasar interogasi polisi terungkap fakta kalau Rafli adalah otak pembunuhan. Rafli ngaku kalau dia nekat habisin Putri lantaran sakit hati karena ditagih utangnya yang 1.100.000 yang diposting di status WhatsApp Putri. Selain itu ada masalah lain. Motif itu karena Rafli sakit hati, cemburu waktu korban pasang foto di status WhatsApp-nya berdua sama pacar barunya tanpa seizin Rafli. Kronologi kejadian dimulai 6 Juli 2025 jam 8 malam. Waktu itu Rafli datengin rumah Ardi. "Di, gue ada gawean, ada kerjaan buat lu. Ini om ngomong sesuai bahasa anak Tangerang yang lu gue ya." "Gawean apa?" Ardi nanya. "Udah, lu ikut aja, nanti juga lu tahu gaweannya. Nanti hasil kerjaan kita bagi 2, lanjut Rafli. "Ya udah, kalau bagi 2 nggak apa-apa." Ardi setuju ikut gawean atau kerjaan yang ditawarin Rafli. Lanjut di jam 9 malamnya, Rafli minta temennya yang namanya Ibrah Firdaus 17 tahun buat ngejemput di rumah Ardi. Terus mereka bertiga meluncur ke rumah Rafli di Cibogo Cisauk, Tangerang. Sampai di rumah Rafli lanjut lagi ngomongin soal kerjaan atau gawean yang dimaksud. Rafli ngomong begini kedua orang temennya itu. "Gue mau bales dendam sama Putri. Lu pada tahu kan kalau gue udah marah? Lu berdua bayangin aja, 3 tahun gue pacaran, malah udah mau ngelamar dia. Udah gue kasih cincin, dia tega nyelingkuhin gue. Makanya sekarang gue mau balas dendam." Rafli beberin rencananya. Pisau, gunting, obeng, juga borgol kepunyaan bapaknya Rafli yang kerja jadi satpam disiapin Rafli buat pengeksekusian. 2 orang temen Rafli sempet nanya resiko kalau habisin Putri. Temen-temennya sempat nolak ketakutan, nggak mau urusan sama polisi. Tapi Rafli bilang, "Lu berdua tenang aja, kalau ada apa-apa gue yang tanggung. Kalau lu masuk penjara, gue aja yang dipenjara." Di tanggal 7 Julinya, hari itu Rafli kontak Putri, ajak korban buat datang ke rumah pelaku dengan dalih mau bayar utang. "Gue mau bayar utang, juga ini terakhir kali gue ketemu sama lu, gue janji." Rafli bilang begitu karena masih kata Niken, temen Amelia Putri, hubungan pacar-pacaran Amelia sama Rafli ini emang toksik. Rafli banyak bohongnya, termasuk sering pinjem-pinjem uang sama Amelia Putri yang kenyataannya nggak pernah dibalik-balikin. Sampai-sampai udah putus pun, Rafli sering ganggu-gangguin Putri. Singkat kata singkat cerita, si Putri sang korban setuju buat datang. "Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, gue nggak bisa malam-malam," kata Putri. Jam 10 malam itu, Ardi, Ibra udah bareng-bareng nunggu di rumah Rafli. Sampai akhirnya jam setengah 12 korban Putri akhirnya datang. Korban langsung tagih utang ke Rafli, tapi Rafli berkelit-kelit nggak mau bayar utangnya. Mereka berdua sempet cekcok. Di keributan itu Rafli sempet nanyain hubungan Putri sama pacar barunya. "Emang lu hamil sama Reza?" cecer Rafli. "Apaan sih? Kata siapa?" jawab Amelia Putri. Pelaku Rafli waktu itu rampas HP Putri. Rafli baca-baca WA-nya, terus dia banting HP itu. Korban yang marah, kesel, capek, terus dia ambil HP-nya lanjut mau pulang. Tapi begitu Putri ada di atas motor, Rafli langsung lompat duduk di jok belakangnya. Rafli bekep mulut Putri juga banting Putri ke tanah. Waktu Putri jatuh, Ibra juga Ardi nggak tinggal diem. Ardi borgol tangan Putri ke posisi belakang. Ibra pegangin kaki Putri yang terus berontak. Lalu Putri diseret ke teras samping rumah pelaku. Di lokasi itulah korban yang terborgol tangannya bergantian dinodai ketiga pelaku. Setelah jam itu puas, Rafli cepat Putri sampai Putri meninggal dunia. Selanjutnya jasad Putri yang masih diborgol diseret, dibawa ke semak-semak di lahan kosong yang jaraknya 30 meter dari rumah pelaku. Di sanalah kekejian terus terjadi. Ibra tusuk leher juga pipi korban berkali-kali. Dada korban juga dihantam batu besar sampai 3 kali. Ibra yang gantian pegang pisau, dia tusuk perut Putri sekali. Pelaku Ardi nggak mau ketinggalan. Pakai obeng dia tusuk telinga bawah kanan kiri korban sampai 8 kali.
Sampai akhirnya dia tinggalin obeng itu tetap nancep di bawah kuping korban. Selanjutnya jasad putri yang sudah hancur ditutupin pohon-pohon semak di sekitar situ. Semua pelaku kabur, bawa iPhone juga motor Vespa putih B6799 JKD milik korban. Pelaku Rafli ngaku, iPhone korban udah dijual. Kalau motor Vespanya dibawa Rafli buat kabur ke Tegal, Jawa Tengah. Sampai akhirnya 3 orang jahanam itu ketangkep di tempat kaburnya masing-masing. Rekonstruksi kasus ini digelar di tanggal 22 Juli 2025 pakai acara pengawalan super duper ketat. Rekonstruksi dihadirin warga yang marah sama trio pelaku yang diangkut pakai kendaraan taktis. Akhirnya bisa lihat muka penjahatnya. Bakar aja, bakar orang kayak gini. Masyarakat saut-sautan teriakin pelaku. Kasus penghilangan nyawa secara keji ini sempat jadi sorotan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Tuan Singgih Jan Ratmo, yang merasa pantas kalau trio pemerkosa pembunuh ini pantas untuk dihukum mati. Atas perbuatan kelakuan biadab keji jahanamnya 3 orang yang sudah mengeksekusi Amelia Putri dengan berencana ini, mereka diancam hukuman maksimal, hukuman mati. Sampai cerita ini dibuat, kebenaran Amelia hamil atau tidak ada beritanya. Malah yang beredar di sosial media, ternyata pacarnya Rafli yang baru yang hamil, bukan Amelia. Entah itu benar atau tidak. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga ada yang bisa diambil pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.